Smart TV 4K 55 inci terjangkau ini sudah mengusung QLED Pro untuk hasilkan Cinematic Color Gamut. Ini menawarkan tampilan cemerlang. Audionya sudah punya teknologi DBX TV dan Dolby Audio. OS-nya pakai Google TV, jadi fitur dan aplikasinya melimpah. Fitur gaming ada, walaupun harga terjangkau. TV ini dilengkapi dengan 120 Hz dengan DLG, ALLM, dan VRR. Dan ada juga game optimizer-nya. Desain juga modern, kekinian dengan metallic frameless yang kelihatan elegan. Oke, ini adalah Changhong U55 QM91. Changhong U55 QM91 ini adalah satu Smart TV terbaru dari Changhong untuk tahun 2025. Lini QM91 ini hadir dalam 3 ukuran yang berbeda. Ada ukuran 43 inci, 50 inci, dan yang kami uji adalah ukuran terbesarnya di 55 inci. Nah, Smart TV ini juga punya beberapa fitur yang diturunkan dari lini yang lebih tinggi, QN9 series, yang sempat kami review beberapa waktu yang lalu. Fiturnya apa aja, lalu bagaimana kualitas yang ditawarkan oleh Smart TV yang terjangkau ini? Nah, kita akan bahas dalam review kali ini ya. Tapi sebelum itu, kita mulai dari isi paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit Smart TV-nya, lalu ada kabel power, ada 2 set stand lengkap dengan baut pemasangannya, ada remote Bluetooth, ada 2 baterai AAA, lalu ada konverter AV in ke 3 RCA. Dan ada paket dokumen. Nah, untuk desain, secara umum desain TV ini terlihat simple dan minimalis dengan bezel tipis di sisi atas dan samping layar. Ini menghadirkan kesan yang modern. Untuk bezel sisi kiri dan kanan tebalnya hanya sekitar 8,3 mm, sementara bezel atas layar tebalnya di 8,9 mm. Bezel bawah layarnya tentunya lebih tebal ya, di 20,7 mm. Di sini ada logo Changhong di bezel bawah ini dan ada juga area yang menonjol di bawah logo tersebut. Area ini adalah tempat untuk beberapa sensor, lampu indikator, dan tombol power. Untuk speaker di sini ada 2 buah dan ditempatkan di dasar TV. Di dasar TV ini juga ada tempat untuk memasang stand. Nah, standnya ini berbentuk U terbalik seperti ini ya. Stand ini terbilang relatif kokoh dan mengangkat TV sekitar 5,3 cm dari permukaan meja. Kalau mau pakai soundbar tambahan, ukuran celah ini sudah cukup untuk soundbar tipe yang low profile. Tapi kalau kita pakai soundbar yang bukan tipe low profile, itu harus ditempatkan di depan TV. Nah, untuk dimensi, tanpa stand di 122,5 x 71 x 9 cm dengan stand 122,5 x 76,3 x 26,5 cm. Nah, beralih ke sisi belakang, ada area menonjol di tengah bawah TV ini. Di permukaan belakang area ini ada lubang mounting 400 x 200 mm yang bisa kita pakai untuk masang TV ini ke bracket atau ke dinding. Nah, konektor AC input terdapat di area kiri sisi belakang. Kita bisa pasang kabel power bawaan paket penjualan di sini. Lalu di area kanan terdapat rentetan konektor I/O. Ada yang menghadap ke samping kanan dan ada juga yang menghadap ke bawah. Untuk spesifikasi, layarnya itu ukurannya 55 inci tentunya ya, resolusinya 4K 3840 x 2160 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz, tapi untuk resolusi 4K refresh rate itu maksimal di 60 Hz. Untuk teknologi layarnya dia pakai QLED Pro. Untuk HDR dia mendukung HDR10 atau HDR10 dan HLG. Changhong menyediakan fitur tambahan TV ini seperti MJC, ini sebutan untuk MEMC di TV ini ya. Ada juga DLG di 120 Hz, ALLM, dan ada VRR atau Variable Refresh Rate. Audionya ini menggunakan 2 speaker mendukung DBX TV dan Dolby Audio. Untuk OS dia pakai Google TV dengan RAM 2 GB, storage-nya 16 GB. Tentunya sudah ada Google Assistant dan Chromecast built-in juga di sini ya. Untuk konektivitasnya dia pakai Wi-Fi dual band, Bluetooth versi 5.1 dan ada Ethernet juga. TV-nya bisa digital dan bisa analog dan sudah support DVB-T2. Jadi udah cocok lah buat menemani nonton siaran TV digital di Indonesia. Jadi di sini tinggal nambahin antena aja, nggak perlu pasang STB tambahan. Nah, untuk konektor atau I/O yang menghadap ke kanan, ini ada 2 port HDMI 2.1. Port dengan label HDMI 2 itu mendukung ARC atau eARC, jadi bisa dipakai untuk output audio ke soundbar. Kemudian ada 2 USB 2.0. Sementara untuk konektor yang menghadap ke bawah, ada port Ethernet, ada digital audio out, ada AV in yang 3,5 mm, kemudian ada analog audio out 3,5 mm, ada antena input dan ada 2 port HDMI 2.1 lagi. Nah, untuk penggunaan ya, seperti Smart TV dan OS Google TV pada umumnya, akan ada setup awal. Kita akan diminta menghubungkan TV ke internet, login akun Google, dan install aplikasi yang dibutuhkan. Setelah itu kita langsung siap deh untuk menikmati konten ya. Secara standar di sini terdapat aplikasi bawaan seperti Netflix, YouTube, dan Prime Video. Kalau mau cari aplikasi lain kita bisa cari lewat Play Store. Pilihan aplikasinya pun berlimpah di sini ya. Aplikasi streaming lokal juga tentunya tersedia. Nah, TV ini menyediakan 4 port HDMI 2.1 untuk koneksi ke konsol, laptop, PC, atau perangkat multimedia yang lain. Semua port HDMI ini sudah mendukung resolusi 4K 60
Hz dengan HDR tanpa masalah. Bagaimana kalau kita mau pakai refresh rate 120 Hz? Tentunya kita harus aktifkan dulu menu DLG-nya. Setelah aktif refresh rate 120 Hz bisa kita pilih, tapi resolusi layar akan turun ke 1080p. Kemudian di sini ada juga port AV in untuk menghubungkan TV ini ke perangkat lawas yang hanya menyediakan composite output. Kalau butuh memutar file dari storage berbasis USB bisa atau enggak? Bisa ya. Di sini ada 2 port USB kan tadi ya. Kita bisa membuka beberapa jenis file gambar, audio, dan video di sini. Kalau mau casting konten, kita bisa memakai berbagai protokol casting. Tentunya Google Cast alias Chromecast juga ada ya. Nah, caranya cukup aktifkan lewat smartphone, tablet, atau laptop dan kita bisa langsung nampilin konten ke layar yang lebih besar. Apple AirPlay juga didukung di sini, jadi kita bisa casting atau mirroring dari perangkat Apple. Nah, untuk fitur casting ekstra, Changhong juga menyediakan aplikasi Pango Remote yang bisa di-download dan digunakan dengan smartphone. Untuk navigasi kita bisa pakai remote bawaan TV. Remote ini punya desain dengan banyak tombol. Ada tombol navigasi di bagian tengah dengan beberapa tombol pendukung navigasi di sekitarnya. Ada juga beberapa tombol shortcut aplikasi di bagian bawah. Menariknya, ada tombol khusus di sini yang disebut Changhong sebagai free hotkey. Ini bisa diatur sebagai shortcut ke aplikasi atau fungsi tertentu. Remote ini juga mendukung voice input ke TV. Kita bisa memberikan perintah suara via Google Assistant dengan menahan tombol mikrofon di remote ini ya. Untuk contoh pemakaiannya kurang lebih seperti ini. Open YouTube. Nah, selama kami menggunakan TV ini, layarnya udah terasa memadai ya untuk menikmati berbagai konten dari aplikasi streaming. Ukuran 55 inci ini juga terbilang pas kalau ingin punya TV dengan layar berukuran besar tapi nggak makan banyak tempat. Secara umum, tampilan ditawarkan oleh TV ini udah oke lah ya dengan gamut coverage mendekati 100% sRGB. Nah, bagaimana dengan gamut volumenya? Di mode standar, gamut volumenya ada di 145% sRGB. Jadi saturasi warnanya terbilang relatif tinggi, tapi memang belum terlihat rapi. Nah, untuk mode vivid ada fitur Blue Stretch yang secara standar aktif. Ini meningkatkan tampilan warna biru di layar. Ketika diuji di kondisi Blue Stretch aktif, gamut volume berada di 146% sRGB. Kalau dimatikan, gamut volumenya ada di sekitar 136% sRGB. Nah, di mode movie, gamut coveragenya ada di kisaran 90,8% sRGB dan gamut volume di 91% sRGB. Ini terbilang mencukupi, tapi kami berharap kalau gamut itu bisa lebih dekat ke 100% sRGB sebetulnya. Nah, untuk karakter tampilan seperti ini seharusnya akan terasa mencukupi lah untuk sebagian besar pengguna. Sekarang kita uji untuk kecerahannya. TV ini bisa mencapai 322 nits di mode SDR dan 351 nits di mode HDR. Ini memang bukan yang super terang. Jadi kami akan sangat menyarankan untuk meletakkan TV ini di ruangan yang tidak terlalu terang ya, bukan yang banyak jendela-jendelanya dan terbuka gitu ya. Nah, kalau untuk viewing angle sudah tergolong baik. Kalau melihat ke TV ini dari sudut pandang yang miring gitu ya, alias posisi kita agak ke samping, ada sedikit pergeseran warna, tapi belum sampai ke level yang mengganggu. Nah, oke, untuk MEMC atau fitur yang membuat tampilan kontennya seakan punya frame rate tinggi, itu ada juga di TV ini dan disebut sebagai MJC. Secara standar, fitur ini otomatis aktif di berbagai mode tampilan kecuali untuk mode game. Kalau kalian lebih suka tampilan yang lebih natural sesuai konten yang ditonton, kita bisa mematikan fitur ini di bagian advanced setting di menu picture. Nah, untuk upscaler ini juga bekerja dengan cukup baik di sini ya. Saat kita mencoba streaming video 720p, video masih tampil dengan cukup tajam. Beralih ke audio, secara standar fitur DBX TV dan Dolby Audionya ini tidak aktif. Saat kami coba, kualitas suara terasa biasa aja ya. Suara yang dihasilkan terasa agak datar dan separasi juga terasa agak kurang. Nah, kalau kita aktifkan bagaimana nih fitur enhancement audionya nih ya. Nah, saat kita coba aktifkan DBX TV atau Dolby Audio, kualitas suaranya langsung meningkat drastis. Suara jadi lebih rapi dengan separasi yang lebih terasa di sini. Perlu diingat kalau fitur DBX TV dan Dolby Audio ini tidak bisa diaktifkan secara bersamaan. Jadi kita mesti milih salah satu aja gitu ya. Tentu saja karakter suara dari DBX TV dan Dolby Audio agak sedikit berbeda. Jadi pilih mana yang cocok untuk penggunaan kita. Nah, kalau mau nambahin perangkat audio tambahan, TV ini juga mendukung output lewat digital audio, analog audio, ARC atau eARC, dan Bluetooth juga bisa. Nah, untuk navigasi, kami coba di home screen dan beberapa aplikasi streaming. Ini terasa masih belum mulus ya kadang-kadang ya. Bahkan di kondisi tertentu, seperti saat mengganti resolusi ke 4K di YouTube, video bisa tiba-tiba terhenti. Kalau mau melanjutkan videonya, kita harus tutup videonya lalu buka lagi. Oke, terkait menu pengaturan picture dan sound, TV ini masih pakai menu standar Google TV. Kedua menu pengaturannya akan tampil sebagai overlay, jadi kita bisa langsung merasakan efek perubahan yang kita lakukan. Sekarang kita coba Smart TV ini untuk main game. Di sini kita coba main pakai laptop gaming. Secara default, fitur DLG dan variable refresh rate itu tidak aktif. Kalau dibutuhkan, kita harus mengaktifkannya secara manual. Untuk DLG, fitur ini bisa diaktifkan lewat advanced setting di menu picture. Sedangkan untuk mengaktifkan variable refresh rate, kita harus atur HDMI EDIDX
HD ke 2.1, kemudian kembali ke advanced setting di picture mode dan aktifkan variabel refresh rate-nya. Nah, saat VRR ini aktif, TV ini terdeteksi G-Sync compatible dan VRR bisa berjalan di rentang 49-60 Hz di resolusi 4K dan 49-120 Hz di resolusi 1080p. Nah, saat VRR aktif, pergerakan saat main game itu terasa mulus tanpa ada tearing yang mengganggu. Kalau ingin akses ke lebih banyak fitur saat bermain game, terdapat Game Optimizer yang akan tampil sebagai overlay di area kiri layar. Ini bisa diaktifkan dengan mengatur tombol free hotkey sebagai shortcut ke fitur tersebut. Di Game Optimizer, kita bisa mengaktifkan beberapa fitur gaming ekstra seperti FPS counter dan crosshair. Selain itu, terdapat menu picture yang bisa dipakai untuk mengatur preset gambar agar lebih sesuai dengan game yang kita mainkan. Jadi, kalau untuk kelas harganya, TV Changhong ini sudah sangat memadai ya untuk gaming. Oke, sekarang kita lihat konsumsi daya. Saat kami coba di konten HDR dan non-HDR, konsumsi daya di preset standar ada di 115-116 watt. Sementara untuk mode Vivid dan Movie, konsumsi dayanya ada di 114-115 watt. Di mode Energy Saving untuk konten HDR dan non-HDR, konsumsi dayanya ada di kisaran 96-97 watt. Oke, untuk harganya, Changhong U55QM91 ini yang ukurannya 55 inci ini dijual di harga kisaran 5.499.000. Dan ada juga ukuran yang lebih kecil, yaitu yang 43 inci dengan harga 3.599.000, serta ada yang 50 inci di harga 4.599.000. Kalau berminat, Smart TV tersedia di beberapa toko online seperti Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan Akulaku. Cek langsung linknya di dalam deskripsi video ini. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, refresh rate 120 Hz-nya ini hanya bisa dinikmati di resolusi Full HD. Kalau di LG-nya diaktifkan ya. Kalau resolusi diatur ke 4K, refresh rate-nya akan kebatas di 60 Hz. Tapi ini wajar sih sebetulnya untuk kelas harganya. Nah, kemudian navigasinya ini masih terasa agak kurang lancar ya. Lalu beberapa konektor I/O yang menghadap ke bawah, posisinya ini agak sulit untuk dijangkau. Kemudian beberapa fitur perlu diaktifkan secara manual kalau kita mau menikmati pengalaman terbaik saat menggunakan TV ini. Nah, dari sisi menarik, ukuran TV yang 55 inci ini udah relatif besar untuk menikmati konten, tapi ukuran ini juga tidak makan banyak tempat. Cocok kalau ruangan kita tuh nggak terlalu luas. Layarnya pakai QLED yang menampilkan tampilan warna yang udah mantep di sini ya. Viewing angle-nya juga udah luas. Lalu ada dukungan HDR10 dan HLG juga. Terdapat fitur pendukung gaming seperti variable refresh rate dan ALLM. Lalu dia udah G-Sync compatible. Refresh layarnya di sini bisa mencapai 120 Hz dengan DLG aktif. Kualitas audionya juga tergolong cukup baik kalau fitur DBX TV atau Dolby Audionya diaktifkan. Dia udah punya 4 port HDMI 2.1 serta AV-in, bikin TV ini bisa dihubungkan ke 5 perangkat sekaligus. Google TV juga ada di sini ya, jadi dukungan aplikasinya melimpah. Lalu dia udah bisa menangkap siaran TV digital Indonesia tanpa butuh STB tambahan. Jadi, Smart TV Changhong yang satu ini cocok buat yang mencari Smart TV yang punya ukuran relatif besar tapi nggak terlalu makan tempat. Ukurannya dia akan cocok untuk kalian yang tinggal mungkin di apartemen atau rumah klaster yang tidak besar. Yang tentunya ruangannya mungkin terbatas di situ ya. Kualitas tampilan dan audio TV ini juga tergolong mencukupi di kelas harganya ya. Fiturnya juga melimpah untuk kelas harganya. Jadi, kalau sedang mencari Smart TV 55 inci yang harganya relatif terjangkau, berpenampilan modern dan memadai buat nikmatin konten, Changhong U55QM91 ini bisa jadi pilihan yang menarik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.